3.2 Pengajaran Tuhan tentang roh-roh perangsang kebiasaan buruk. Melalui Alkitab, Tuhan mengajar pula masalah roh-roh najis, yang merangsang timbulnya kebiasaan buruk atau perilaku menyimpang pada manusia. Kebiasaan buruk yang belum merupakan dosa, namun berangsur-angsur akan semakin buruk, menuju kepada perbuatan dosa. Kebiasaan buruk yang diulang-ulang terus-menerus, tidak tertahankan lagi, menjadi sejenis keterikatan dalam diri manusia. 2 Timotius 1 ayat 7 menyatakan, sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapakah datangnya roh ketakutan? Satu-satunya jawaban yang benar adalah dari iblis. Anda lebih mudah mengerti hal ini kalau Anda mengamati bahwa perasaan ketakutan yang pertama sekali dialami oleh manusia adalah dalam Kejadian 3 ayat 10, yakni setelah Adam dan Hawa berdosa, setelah bersekutu dengan iblis. Dan akibat hadirnya roh ketakutan, sudah jelas, bukan? Orang menjadi penakut, bahkan lebih parah lagi, memiliki kebiasaan buruk, ketakutan tanpa alasan yang jelas. Galatia 5 ayat 20 mencatat hadirnya roh pemecah, dari namanya jelas, bahwa hasil karya roh najis ini di dalam diri manusia adalah, membangkitkan kebiasaan buruk untuk memecah belah, menimbulkan pertikaian. Yesaya 19 ayat 14 memberitahu kita tentang adanya roh kekacauan, yang menerbitkan kekacauan di dalam diri manusia. Kalau satu manusia dapat dikacaukan perilakunya, maka ribuan orang dapat pula ditimbulkan kekacauan perilakunya. Ingat peristiwa 2000 ekor babi yang mencebur ke jurang dalam peristiwa orang gila di Gerasa yang disembuhkan Yesus. Kalau ribuan orang itu mengalaminya pada waktu yang bersamaan, maka terjadilah huru-hara atau keributan yang besar. Ketahuilah, dalam pesta-pesta musik rock, roh-roh kekacauan bekerja hebat dan leluasa, karena nyaris tidak ada yang mengerti urusan roh-roh. Roma 8 ayat 14,15 mencatat tentang roh perbudakan, membuat manusia terikat di dalam perbudakan, istimewa perbudakan dosa, juga perbudakan oleh uang, atau kebiasaan buruk lainnya. Dengan mengamati berbagai roh-roh yang direkam di atas, maka jelaslah bahwa setiap kebiasaan buruk, memiliki sendiri roh yang merangsangnya. Roh najis ini merangsang agar orang mengulang-ulang terus kebiasaan buruk. Tidak salah kalau Anda berbicara mengenai roh amarah, roh pelahap, roh peminum, roh penjudi, dan lain-lainnya, selaras dengan sifat-sifat buruk yang didaftar oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 19-21. Anda boleh juga membaca Markus 7 ayat 21-23, berisi berbagai jenis kejahatan dan sifat buruk yang diutarakan oleh Yesus sendiri. Di masa depan Anda pasti lebih mengerti lagi. Anda aminkan pengajaran ini, berdoalah, maka Anda lebih mudah diajar oleh Tuhan Yesus mengenai roh-roh lainnya. Panjatkanlah doa berikut dengan bersuara, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, saya mau menerima konsep pengajaran Tuhan, bahwa perilaku buruk di dalam diriku dirangsang oleh hadirnya roh najis tertentu. Tuntun saya ya Tuhan, untuk mengenali setiap sifat buruk di dalam diriku. Demi nama Yesus Kristus, saya mengundang Roh Kudus agar bekerja di dalam diriku, dan mengenyahkan roh-roh najis yang membangkitkan perilaku buruk dalam diriku. Tunjukkan satu persatu sifat burukku, ya Tuhan, dan tuntun saya di masa mendatang memerangi roh-roh najis itu, agar perilakuku bertambah baik, bahkan memuliakan nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin. 3.3 Pengajaran Tuhan mengenai roh-roh perusak anggota tubuh. Melalui keempat Injil, Tuhan Yesus menyampaikan pengetahuan mengenai pengaruh roh-roh najis terhadap tubuh manusia. Pengaruh roh jahat terhadap jasmani, ya jasmani. Bacalah ayat-ayat yang disinggung di bawah ini, untuk membuka wawasan rohani Anda. Lukas 11 ayat 14 merekam. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Jelas sekali rekaman atau pengajaran Alkitab ini, bahwa setan atau roh mampu mempengaruhi, menindas ataupun merusak tubuh jasmani manusia. Lukas 13 ayat 10-17 merekam penyembuhan seorang wanita yang telah 18 tahun menderita bungkuk. Bacalah ayat 11, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak.
Penulis Injil ini mengerti urusan roh-roh dan memahami prinsip bahwa roh jahat dapat membuat orang menderita penyakit fisik. Markus 9 ayat 14-27 merekam peristiwa yang lebih dramatis lagi mengenai pengaruh roh jahat terhadap tubuh manusia. Ayat 17 dan seterusnya, merekam sebagai berikut, 17 kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." 18 Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Jelas sekali catatan ini, mulut berbusa, gigi bekertakan dan kejang-kejang tubuh, gangguan-gangguan jasmani itu dibangkitkan oleh roh najis. Saudara, Anda dituntut untuk menjadi pelaku firman. Lantas, bagaimana mungkin seseorang menjadi pelaku firman, kalau ia menolak pengajaran Tuhan Yesus? Maka pada saat ini Anda ditantang pula, apakah mau menerima pengajaran dan sikap Tuhan Yesus itu ataukah tidak? Sadarkah Anda, jika Anda mengingkari pengajaran tentang roh-roh ini, sesungguhnya Anda sedang mengingkari Alkitab. Dan mengingkari Tuhan yang mengajar manusia melalui Alkitab adalah hak Anda kalau mau bertahan hidup secara bodoh, secara manusia zaman batu. Menjadi manusia berkepala batu, berpikir secara orang zaman batu, itu hak Anda. Terserah. Sebaliknya, jika Anda mengaminkan pengajaran ini, Anda lebih mudah diajar oleh Tuhan Yesus mengenai roh-roh lainnya. Berdoalah sebagai berikut, "Tuhan Yesus, Juru Selamatku, Guruku. Selaku pengikut Tuhan, sewajarnyalah saya memiliki sikap yang sama dengan Dikau, Juru Selamatku. Karena Tuhan Yesus yang menyatakan adanya roh-roh najis yang membangkitkan penyakit jasmani manusia, maka saya mengaminkan pengajaran Tuhan itu. Demi nama Yesus, saya menolak konsep-konsep lain, yang tidak selaras dengan pengajaran Tuhan Yesus. Kuduskanlah otak dan ingatanku ya Tuhan, singkirkanlah konsep-konsep yang menyesatkan diriku. Oleh Roh Kudus, saya akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran." Yohanes 16 ayat 13. Bagi kemuliaan nama Yesus Kristus, Guru dan Rajaku, amin. Saudara yang kekasih, saya mendapat pengajaran langsung oleh Tuhan Yesus, di lapangan. Sebagian pengajaran yang di lapangan itu, tentu saja tidak bertentangan dengan pengajaran di dalam Alkitab, telah direkam dalam buku, Merawat Manusia Seutuhnya. Saudara yang telah menuntaskan penyampaian buku ini, dan memanjatkan semua doa-doa di dalam buku kecil ini, layak untuk memperolehnya. Mintalah buku itu ke Wisma Gembala. Akan halnya, teknologi, Yesus yang saya singgung di atas, itu diberikan kepada para muridnya, dahulu dan sekarang pun, karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Jadi sampai hari ini pun dia masih melakukan pemuridan langsung. Dengan teknologi Yesus, Anda diberi kepekaan untuk menjejaki hadirnya roh-roh yang merusak perilaku, sifat-sifat manusia. Sebab Yesus, Guru kita, sudah lebih dahulu memiliki keahlian itu. Sebab Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yohanes 2 ayat 25, maka pastilah dia mengajarkan keahlian yang sama kepada para muridnya. Tahukah Anda caranya Yesus mengetahui bahwa perempuan Samaria itu sudah 5 kali bersuami dan yang ada padanya sekarang ini bukan suaminya? Yohanes 4 ayat 18. Dari penjejakan roh-roh, saudara, Yesus mampu menjejaki roh zina di dalam diri perempuan itu. Dan dalam banyak kejadian, kami, saya dan istri, diberi kepekaan yang serupa oleh Tuhan Yesus, menjejaki hadirnya roh zina di dalam diri seseorang, tetapi bukan untuk digosipkan, melainkan untuk kami doakan keselamatan bagi dia. Wajarlah jika keahlian Yesus jauh lebih tajam lagi. Rupanya Yesus mampu menjejaki bukan sekedar roh zina, melainkan sampai kepada roh syahwat belum perzinahan, sehingga mampu mendeteksi kencangnya syahwat wanita itu. Luar biasa Tuhan Yesus, Guru kita. Nah, untuk memperkaya wawasan Anda, izinkanlah saya menceritakan satu kasus dari pengalaman, bagaimana Roh Kudus menolong menjejaki roh najis di dalam diri seorang pemuda. Pemuda ini menelpon saya sampai 3 kali untuk mengatur pertemuan. Dia gagal 3 kali pula. Namun dia mengetahui bahwa setiap hari Rabu saya berada di Wisma Gembala, maka dia datang saja ke sana. Berbincanglah kami,
Dan saya mempersilahkan dia menceritakan pergumulannya yang hebat, sampai ngotot minta bertemu. Dia mulai berbicara, tetapi pembicaraannya melesat kemana-mana. Saya sabarkan diri mendengarkan, sambil kontak ke sorga. Mengapa dia begitu sukar mengemukakan masalahnya, Tuhan? Lewat 10 menit, pembicaraannya masih melantur. Saya tetap kontak ke sorga, Tuhan Yesus, tolonglah beritahu saya pergumulannya. Kasihan, sulit sekali dia mengungkapkannya. Lewat 1/4 jam, saya potonglah pembicaraannya, sementara sorga telah memberi kepekaan dan info kepada diri saya. Maaf ya, pemuda, saya potong pembicaraan Anda. Kelihatannya Anda sulit sekali menceritakan masalah yang sebenarnya. Bagaimana kalau saya bantu? Dia memotong saya dan melanjutkan lagi ceritanya. Memang masalahnya sangat sulit Pak, masalah saya ini amat memalukan dan seterusnya. Lewat lagi beberapa menit, untuk akhirnya saya potong lagi pembicaraannya. Beginilah pemuda, karena Anda tidak mampu mengungkapkan masalah Anda itu, bagaimana jika saya saja yang memberitahu? Dia heran mendengar pernyataan saya yang aneh itu. Maksud Pak Bapak bagaimana? Saya jelaskan, maksud saya, jangan Anda, saya saja yang mengungkapkan masalah yang Anda gumuli. Setuju? Masih dalam keheranannya, dia mengangguk saja. Maka telunjuk saya terangkat, menuding, lalu saya berkata, kamu seorang homoseks. Cepat, katakan, supaya selesai masalahmu. Dengan muka merah, pucat, bergantian, dia mengangguk, mengucapkan, ya, secara nyaris tidak terdengar. Luar biasa teknologi Yesus ini. Luar biasa pula pertolongannya bagi hamba-hambanya yang bersungguh melayani dia. Setelah persoalan itu ditelanjangi, urusan selanjutnya menjadi lebih mudah. Pemuda itu mulai membeberkan seluruh masa lalunya. Saya memberinya pelayanan pertobatan, dilanjutkan dengan pelayanan pelepasan. Dengan satu perintah, demi nama Yesus Kristus, aku memerintahkan kau, roh homoseks, enyah kamu dari diri pemuda ini. Dia adalah milik Yesus Kristus dan kamu tidak boleh mempengaruhinya lagi. Masalah penanggulangan perilaku menyimpang demikian ternyata sangat mudah diselesaikan, dengan mengandalkan kuasa Yesus Kristus. Persoalannya, maukah Anda belajar dari Yesus, pencipta manusia itu? Inilah kelemahan yang terbesar yang dimiliki para ahli ilmu jiwa, ahli psikologi, atau ahli-ahli pikir tentang diri manusia. Mereka belajar tentang manusia dari manusia. Seharusnya seseorang belajar tentang manusia dari Yesus Kristus, yang menciptakan manusia, yang mengetahui segala sesuatu tentang manusia yang diciptakannya, yang mengetahui segala sesuatu di dalam hati manusia. Logis bukan? 4. Maka jelaslah Matius 12 ayat 43-45. Sesudah Anda mengaminkan berbagai pengajaran Alkitabiah yang lalu mengenai roh-roh jahat, dengan mudah Anda dapat mengerti pengajaran Yesus pada Matius 12 ayat 43-45, sebagai berikut. 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ayat 44 mengajar kita bahwa roh jahat dapat keluar dari manusia. Berarti dapat juga memasuki diri manusia, seperti ditegaskan pada ayat 45. Kiranya Anda tidak menolak pengajaran Tuhan Yesus ini. Kerugian bagi Anda sendiri jika menolak. Dan bukan hanya itu, Yesus juga memberitahu kita bahwa roh-roh jahat menganggap manusia sebagai rumah, ayat 44, tempat kediaman bagi mereka. Kedengarannya pengajaran ini terlalu menantang, bukan? Nah, sekarang, apakah Anda mau menantang pengajaran Tuhan Yesus itu? Saya tidak berani menantang, saya memilih mengaminkan saja pernyataan Yesus ini. Selanjutnya, roh jahat dapat mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam diri manusia. Satu roh jahat mengajak 7 temannya. Maka mereka menjadi berdelapan, berdiam dan bekerja di dalam rumah mereka, yaitu manusia,
Anda dan saya, yakni kalau mereka dibiarkan saja. Selanjutnya Yesus mengajarkan pula, semakin banyak roh jahat dalam diri manusia, semakin buruk keadaannya, rohani dan, atau jasmani, karena roh-roh jahat mampu mempengaruhi keduanya. Dan, saudara, roh-roh jahat itu tidak ada puasnya. Bukan roh jahat namanya kalau mereka dapat puas. Yang 8 roh jahat itu, pada waktunya, tentu akan mengundang teman-temannya. Masing-masing mengundang 7 temannya, maka jumlah mereka menjadi 64 roh jahat. Akibatnya, manusia yang mereka huni semakin merosot keadaannya. Anda boleh memastikan bahwa yang 64 roh itu akan mengundang lagi teman-temannya, masing-masing mengundang 7 roh jahat lain. Sekarang jumlah mereka semakin banyak, 512 roh. Semakin tidak terkendali, sehingga cepat sekali mereka menjadi legion. Anda ingat siapa legion? Bacalah Markus 5 ayat 1-10. Begitulah prosesnya seseorang dibuat menjadi gila oleh roh-roh jahat. Maka, kalau ingin menyembuhkan seorang gila, jangan kedagingannya yang ditanggulangi tetapi rohnya. Lagi-lagi Yohanes 6 ayat 63 memastikan perkara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengajaran inilah yang berhasil menjelaskan mengapa tidak pernah terjadi seorang gila disembuhkan oleh penanganan kedagingan, suntikan, ikatan, pengasingan, pemasungan, masuk sel, dan sebagainya. Tidak pernah. Juga penanganan kejiwaan, psikologi, psikiatri tidak dapat mengklaim pernah menyembuhkan orang gila. Jangankan orang gila, pasien berkepribadian rangkap pun belum tercatat disembuhkan secara sekuler demikian. Sebaliknya, penanganan secara rohani, itulah yang sekarang banyak menyelesaikan gangguan-gangguan semacam itu. Gangguan kegilaan, gangguan kepribadian rangkap, gangguan depresi dan stres, banyak yang disembuhkan secara rohani. Pembaca dapat menemukan berbagai kesaksian tentang hal-hal itu pada buku-buku lain yang telah saya tuliskan. Apa boleh buat, pembaca yang kekasih, Anda harus menjawab satu tantangan lagi, apakah Anda menolak atau mau menerima pengajaran? 1. Bahwa diri Anda adalah rumah bagi kediaman roh-roh, baik roh jahat juga roh yang baik, tentunya. 2. Bahwa roh-roh itu dapat masuk dan keluar dari diri Anda, kalau keadaannya memungkinkan. 3. Bahwa roh-roh najis yang didiamkan saja menghuni diri Anda akan berakibat merugikan bagi Anda sendiri. 4. Bahwa semakin banyak roh najis bermukim di dalam diri Anda, semakin buruk istilah Yesus, jahat keadaan Anda. Kalau Anda menerima pengajaran itu, sebaiknya Anda berdoa mengaminkannya, agar pengajaran itu tidak dimakan burung-burung, Matius 13 ayat 4, yakni si jahat Matius 13 ayat 19 atau iblis, atau roh jahat perampas firman. Kiranya pengajaran firman ini berbuah di dalam kehidupan Anda, oleh karya Roh Kudus. Berdoalah, saudara, ikutlah doa berikut, ucapkanlah dengan bersuara. Tuhan Yesus, yang Maha Pengasih, saya sudah berkeputusan untuk menjadi pengikut-Mu yang sungguh, saya bersedia Tuhan ajar, dan saya menerima semua konsep tentang roh-roh yang sesuai dengan kebenaran-Mu, Tuhan. Meteraikanlah semua pengajaran yang sesuai dengan kebenaran-Mu di dalam hatiku ya Tuhan, menjadi milikku, dan tidak dapat dicuri oleh kuasa-kuasa iblis. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun saya ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Hatiku terbuka, ya Tuhan Yesus, untuk menerima pengajaran yang lain tentang roh-roh, lengkapilah ya Tuhan, dan berilah saya kemampuan untuk menjalankan semua pengajaran-Mu itu, ya Yesus Kristus, Juru Selamatku pribadi. Amin. Sekarang semakin mudah Anda menerima konsep roh-roh secara lebih lengkap. Sebab ada juga roh-roh yang baik, yang memberi pengaruh yang baik terhadap manusia yang dihuninya. Beberapa contoh roh-roh yang baik yang dicatat oleh Alkitab adalah Ulangan 34 ayat 9, berbicara mengenai roh kebijaksanaan. Peranannya jelas, memberi kebijaksanaan lebih kepada orang-orang yang dihuninya, dan orang itu akan dibiasakan berlaku bijaksana. Yesaya 28 ayat 6 mencatat tentang roh keadilan, mereka yang mengundangnya akan mengalami peningkatan perasaan keadilan, biasa berlaku adil, boleh jadi mendekati keadilan Tuhan. Keluaran 28 ayat 3 merekam tentang roh keahlian, mintalah dengan tekun, maka keahlian Anda kalau dimanfaatkan demi kemuliaan Tuhan,
1 Yohanes 5 ayat 14 pasti akan bertambah. Galatia 6 ayat 1 menunjukkan hadirnya roh lemah lembut. Kalau Anda menginsyafi bahwa Yesus bersifat lemah lembut, dan pengikutnya harus belajar lemah lembut pula Matius 11 ayat 29, maka urusan ini akan lebih mudah jika Anda tekun mengundang roh lemah lembut memasuki diri Anda. Yesaya 11 ayat 1-2 mendaftarkan berbagai roh yang baik, paling kurang ada 6 roh yang baik, yang membangun kepribadian Tuhan. Bacalah. 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Anda aminkan pengajaran Alkitab ini. Berdoalah, mintalah, dan perolehlah roh-roh yang baik itu, sekaligus menolak dan menyingkirkan roh-roh jahat antinya masing-masing. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekali lagi saya mengaminkan semua pengajaran yang selaras dengan kebenaran Tuhan, karena semuanya itu tidak mungkin saya pelajari dengan bersandar kepada kemampuan saya sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan, saya bermohon agar Engkau berikan roh-roh yang baik, sebagai pengganti roh-roh najis yang harus saya singkirkan. Saya mengundang roh kebijaksanaan dan roh hikmat, sebaliknya, dengan nama Yesus saya singkirkan roh kebodohan dan roh kebebalan dari diriku, sehingga di masa depan lebih mudah saya diajar oleh Tuhan Yesus. Saya mengundang roh keahlian, tertentu, sebutkan keahlian, yang Anda perlukan untuk memuliakan Tuhan Yesus, sebaliknya saya mengusir roh kedunguan-Nya dari diriku. Tuhan Yesus, saya juga memerlukan roh lemah lembut, agar saya dirubah menjadi lebih lembut lagi, selaras dengan kehendak-Mu. Berilah saya roh lemah lembut itu, ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus, saya singkirkan roh keras hati-Nya dari diriku. Terima kasih, ya Tuhan Yesus, untuk semua kebaikan Tuhan terhadap diriku yang hina ini. Pakailah diriku, pakailah kehidupanku ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi diri-Mu. Dalam nama Yesus Kristus saya sudah berdoa, amin. Saudara, rajin-rajinlah memanjatkan doa-doa semacam itu di masa depan, berulang-ulang, sampai Anda merasakan sungguh pengaruh roh-roh yang baik itu di dalam diri Anda. Beruntung saya, sejak masa kanak-kanak saya sudah diajar oleh orang tua saya untuk memohon roh hikmat. Dan pada waktu Tuhan, diberikannya hal yang sangat butuhkan, untuk menulis buku-buku, yang memuliakan Tuhan Yesus, guru saya dan raja saya itu. Bagi pembaca, saya ucapkan, selamat untuk keberhasilan Anda di masa depan, serta kebahagiaan yang dibawa oleh roh-roh itu. 5. Bagaimana merasuknya roh-roh najis? Pembaca yang saya kasihi, pengajaran Yesus bahwa manusia adalah rumah bagi roh-roh, serta pengajaran tentang pengaruh roh-roh atas diri manusia, secara prinsipil telah mengajarkan juga cara untuk memperbaiki kualitas manusia, baik kondisi perilaku rohani maupun kondisi jasmani manusia. Apalagi kalau Anda sudah mau mempraktekkan pengajaran, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, maka perbaikan kualitas diri Anda menjadi masalah yang tidak muskil lagi. Berbahagialah mereka yang menjadi pengikut Yesus Kristus secara sungguh-sungguh. Dengan memahami berbagai jalur masuknya roh-roh jahat akan diterangkan dalam bab ini, serta dari waktu ke waktu mengenyahkan roh-roh jahat dibahas pada bab mendatang, maka kehendak Yesus untuk memberikan damai sejahtera kepada para pengikutnya, lebih mudah terjadi. Marilah kita bahas berbagai jalur masuknya roh-roh jahat ke dalam diri manusia, sesuai dengan pengajaran Alkitab. 5.1. Roh-roh najis diwariskan dari leluhur. Jangan Anda percaya saja bahwa ada roh najis yang diwariskan dari leluhur. Mintalah bukti, dan kewajiban sayalah membuktikannya, dari Alkitab, bagi Anda. Dengan berbekal pengajaran bahwa roh dusta merangsang manusia untuk berdusta, bacalah Mazmur 58 ayat 4. 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Perhatikanlah saudara, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah berdusta sesat. Alkitab tidak mengajarkan bahwa para pendusta mulai berdusta sejak dari dalam kandungan, tetapi, pendusta telah sesat. Sudah sesat, namun belum berdusta. Ini sama saja dengan sudah siap untuk berdusta, karena di dalam kandungan tidak mungkin dia berdusta, bukan? Nah,
Bila manakah mulai terjadinya dusta itu? Faktanya, sejak seseorang mulai pandai berbicara. Siapa yang mengajar? Jawab, tidak perlu lagi diajar, sebab ia sudah siap berdusta. Penanya tadi masih mengejar terus oleh apa atau siapa ia dipersiapkan berdusta. Jawab, tidak bisa lain, tentunya oleh hadirnya roh dusta. Pertanyaan berikut memastikan masalahnya, dari mana datangnya roh dusta ke dalam kandungan. Jawab, tidak bisa lain, tentu beroleh transfer dari ibu bapanya. Maka dapatlah dipastikan, roh dusta dapat diwariskan dari orang tua kepada keturunan. Kalau Anda punya waktu, silahkan selidiki suatu gejala yang menarik, pewarisan roh dusta pada keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Bacalah peristiwa setengah dustanya Abraham, Kejadian 12 ayat 12-13. Roh dusta itu diwariskan dan merangsang Ishak berdusta, Kejadian 26 ayat 7. Pewarisan roh dusta itu kepada Yakub menghasilkan yang lebih hebat lagi, penipuan Yakub terhadap Ishak, kendati didalangi oleh Ribka, Kejadian 27 ayat 5-14. Roh dusta dari leluhur telah mengajak roh yang lebih jahat, roh penipu. Tepat sekali pengajaran Tuhan Yesus. Saudara, pewarisan roh dusta yang telah ditunjukkan tadi sesungguhnya dijelaskan dan diperluas dengan roh jahat lainnya, secara tersirat oleh pengajaran pada Mazmur 51 ayat 7, bacalah. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayat ini berbicara tidak hanya mengenai dosa dusta saja, tetapi mengenai semua jenis dosa. Berbekal pengertian bahwa roh najislah yang merangsang terjadinya dosa, maka jelaslah sekarang, setiap jenis roh perangsang dosa dapat diwariskan. Nah, kalau semua jenis roh perangsang dosa dapat diwariskan, tentunya roh-roh yang baik juga dapat diwariskan. Sekalian, termasuk roh-roh najis perangsang kebiasaan buruk. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah pewarisan roh-roh jahat, jadi perlulah Anda meneliti sendiri, roh-roh jahat mana yang menghuni pribadi-pribadi pada garis keturunan Anda. Untuk kami yang bersuku Batak, pemarah, angkuh, pendengki, pendendam, dan lain-lain. Oh, ya, tolong pertemukan saya dengan 6 orang saja saudara dari suku Minahasa yang tidak suka berfoya-foya. Susah, bukan? Pembaca yang saya kasihi, begitu baiknya Tuhan Yesus, dan rupanya Tuhan menginginkan agar masalah pewarisan roh-roh najis dikonfirmasikan. Barusan saja, sementara saya mengetik naskah ini, Tuhan membukakan kepastian pewarisan itu melalui pembacaan Hosea 4 ayat 12-13, yang berbunyi, "Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh persinahan menyesatkan mereka, dan mereka bersinah meninggalkan Tuhan mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik, itulah sebabnya anak-anakmu perempuan bersinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Anak-anak perempuanmu bersinah, karena roh persinahan yang sudah menyesatkan leluhur mereka, berarti roh sinah itu juga yang menyesatkan mereka." Dengan ayat ini, pewarisan roh-roh najis itu kepada keturunan menjadi kepastian. Anda mau terima kebenaran Alkitab ini atau menolaknya? Terserah Anda. Pewarisan sifat-sifat manusia terjadi, bukan dari jalur kedagingan. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, kata Yesus dalam Yohanes 3 ayat 6. Maka pewarisan hidung mancung, sifat kedagingan, kepada keturunan terjadi melalui jalur kedagingan. Kulit putih, mata sipit, dan sebagainya, semuanya itu sifat kedagingan, maka pewarisannya pasti diturunkan melalui jalur kedagingan pula. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, kata Yesus pula pada Yohanes 3 ayat 6, maka pewarisan sifat pemarah, sifat rohani. Kepada keturunan tidak mungkin terjadi melalui jalur kedagingan, melainkan melalui jalur rohani, roh amarah. Maka keturunan pun ada yang bersifat pemarah, sifat rohani pula. Sifat pendengki, sifat rohani, bukan sifat jasmani, dari roh dengki, dan sifat pendusta, sifat penipu, semuanya sifat rohani, bukan kedagingan. Maka semua sifat-sifat itu diwariskan melalui jalur rohani, roh-roh pula. Saudara, jangan gampang percaya kepada teori sekuler,
yang direka-reka begitu saja, lalu mengatakan bahwa sifat homoseks diturunkan melalui kromosome, DNA, dan sebagainya yang hebat-hebat itu.